Nih, siap ya? Oke, in 3, 2, 1. Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Oke, pertanyaannya agak sedikit berbeda nih teman-teman. Dan juga opsinya juga lebih pendek kan. Yuk, sekarang kita cek ya. Nih, tadi mainnya tanya nih, I'd like to order a dozen roses. Do you deliver it? Dozen roses itu adalah selusin bunga ya. Dozen itu artinya selusin. Apa kamu ada delivery-nya gitu ya, antar bisa mengantar barangnya gitu kan? Woman-nya bilang, yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Dia bilang tuh si ceweknya, yes, we can deliver anywhere in the city. Dia bisa ngantar bunga-bunganya ini kemana aja di sekitar kota ya, di dalam kota ini siang ini gitu. Nah, ternyata nih, ada kata where, nggak what lagi, tapi where. Where itu artinya adalah di mana. Nah, kira-kira di mana sih conversation ini berlangsung gitu ya? A, at the post office. Yang B, in a florist shop. Yang C, in a restaurant. Yang D, in a hospital delivery room. The correct answer ini jelas banget ya, karena dia request roses ya, selusin bunga mawar. Bunga mawar tuh, aku jelasin ya. Bukan flowers, like bunga mawar, specifically bunga mawar. So the correct answer yang B. Nggak mungkin dong dia di post office, walaupun dia bisa deliver ya, tapi kan dia mintanya adalah a dozen of roses, selusin bunga mawar. Restoran apalagi? Nggak bisa. Kemudian yang D, in a hospital delivery room, nggak bisa juga. So the correct answer adalah yang B, di florist shop. Florist shop itu apa? Florist shop itu adalah toko bunga. Oke, sekarang kita lanjut. Siap ya? In 3, 2, 1. Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke. Skripnya bilang begini nih. Did you enjoy the biology lecture? Apakah kamu enjoy atau menikmati atau menyukai biology lecture itu? Biology lecture itu adalah kelas biologi ya, atau pelajaran biologinya, gitu, pelajaran di kelas ya. Nah, terus mainnya bilang tuh, the professor droned and on about cell division. Drone on and on-nya adalah membahas terus-terusan. Ya, nah ternyata tuh, what does the man mean? Maksudnya si cowok tuh apa bilang seperti itu? Yang A, the professor drowned the cells in a lab. Kemudian yang B, the lecture was long and boring. Kemudian yang C, the professor divided the lecture into parts. Kemudian yang D, the biologists tried to sell the results of the experiment. Drone and on itu kayak dia membahas terus berulang-ulang gitu ya, menggambarkan atau dia coba untuk explain terus-terusan gitu. Nah, ini dia kata drowned the cells in the lab. Enggak ya? Berarti yang A salah. Kemudian yang B, the lecture was long and boring. Ya, kalau dia membahas terus, pasti dia akan, apalagi topiknya sama tentang cell division, opsi yang tepat lah yang B. Ini ketahuan banget, long and boring. Karena dia tadi membahas terus. Membahas terus-terusan. Kemudian C bilang nih, the professor divided the lecture into parts. Salah juga, dia nggak membagi jadi beberapa bagian ya. Enggak, yang D sekarang. The biologists try to sell the results of the experiment. Biologis, profesornya itu mencoba untuk menjual hasil dari eksperimennya. Ini juga tidak tepat. So, the correct answer yang B. Oke, lanjut ya. Nih, listening part A lagi ya. Siap. Oke, in 3, 2, 1. Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Oke. Tuh.
Si cowoknya tanya tuh teman-teman. Cowoknya tanya ya, what do I need to cash a check? Si ceweknya bilang, I have to see a driver's license and a credit card. Apa yang harus dilakukan untuk mencairkan ceknya gitu ya? Terus si ceweknya bilang, I have to see the driver license. Aku lihat SIM-nya, surat izin mengemudi dan juga credit card-nya. What does the woman say? What does the woman mean gitu ya? Maksudnya apa sih cewek bilang kayak gitu? Yang A, she needs to get a driver's license. Dia harus mendapatkan driver's license. Jadi dia harus punya ya. Get di sini mendapatkan dan punya. Punya itu memiliki untuk dia personal maksudnya. Kemudian yang B, two pieces of identification are necessary. Dua jenis identifikasinya itu are necessary. Ini tuh penting atau dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan. Kemudian yang C bilang tuh, the man should check to see if he needs credit. The man-nya harus mengecek kalau dia butuh credit card atau butuh kredit semacam kredit ya, kredit card seperti itu. Ini jelas nggak tepat ya, karena dia cuma butuh credit card-nya. Si cowok, bukan si cowoknya yang butuh atau si cowoknya yang cek. Kemudian yang D, a credit card can be used to get a driver's license. Credit card bisa digunakan untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Ini juga jelas salah. Ya, yang jawaban tepat antara A atau B nih kira-kira. Yang tepat adalah yang B ya teman-teman, jadi A yang salah. Karena apa? Ya kalau to get itu berarti si ceweknya tuh mau cari dapat si surat izin mengemudinya, sedangkan yang dibutuhkan dia tuh cuma butuh driver's license and credit card untuk cash a check ini. So ya, the pieces of identification are necessary, dibutuhkan. The correct answer is B. Seperti itu. Apa namanya tuh pieces of identification-nya apa aja? Driver's license 1, credit card 2. Gini, ya. Alright, let's go. Oke, lanjut ya. Next up. Number 8. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? Oke. Tuh. Man-nya bilang, have you been able to find an apartment yet? Terus woman-nya bilang tuh, I have to see. Wait, cut. Stop dulu, pause dulu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya teman-teman. Di sini, seperti biasa, boleh banget kalian tulis jawaban versi kalian gitu ya. Nanti langsung bisa kalian cek jawabannya kira-kira yang tepat yang mana sih gitu ya. Let's go. Number 8. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? Oke. Tuh, woman-nya tanya tuh tadi. Have you been able to find an apartment yet? Terus man-nya bilang, it's difficult to find affordable housing in New York, teman-teman. Terus si naratornya tanya nih, what does the man mean ya di sini ya maksudnya? What does the man mean gitu? Maksudnya si cowok apa sih bilang it's difficult to find affordable? Affordable itu adalah murah ya. Housing itu ya perumahan murah di New York seperti itu. Opsinya adalah A, housing within his budget is hard to locate. Housing yang sesuai dengan budgetnya dia, budget itu adalah modal ya teman-teman. Itu sangat sulit untuk dicari gitu, locate. Kemudian yang B, it's hard to find his house in New York. Ini sulit banget untuk mencari rumahnya di New York. Padahal di sini kan affordable itu kan berbicara tentang murah ya. Murah itu berarti kan kalau murah itu tentang harga. Bukan tentang nyari rumahnya. Ya, rumahnya cowok. So yang B udah jelas salah banget. Yang C nih, C. He can't afford to move his house to New York. Dia nggak bisa untuk memindahkan rumahnya ke New York. Gitu ya. Dia nggak bisa memindahkan rumahnya ke New York. Jadi dia move dari satu rumah ke rumah yang lain. Ke rumahnya di New York gitu. Oke, mungkin bisa ya, kita skip dulu yang C, karena ada sama C mirip-mirip nih. Kemudian yang D, housing in New York is unavailable. Housing di New York, perumahan di New York itu, dia tidak tersedia. So, ini salah ya, dia cuma bilang mahal. Nah, tapi kita cek dulu nih, dia di awalnya ditanyakan tentang apartment. Terus dia pindah ke housing itu adalah perumahan. Ya,
So, the correct answer bukan yang pastinya bukan C, karena apa? Kalau yang C ini kan dia nggak bisa membeli atau dia nggak bisa untuk memindahkan rumahnya ke New York. Jadi pindahan rumah ke New York itu nggak bisa. Tapi dia sedang cari unit baru, dia sedang cari rumah baru. So the correct answer is yang A. It's hard to locate. Dia nggak bisa nemu lokasi yang pas dengan budgetnya dia. Dia nggak bisa cari rumah atau dari apartment ke housing itu perumahan yang sesuai dengan budgetnya dia di New York. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, sekian untuk video e-learning kali ini. Semoga materi listening part A ini dapat semakin membantu kamu memahami terkait cara, strategi, tips, dan trik mengerjakan listening TOEFL untuk part A atau bagian A di jenis soal short atau di jenis audio short conversation or audio. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.